Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba merefleksikan diri saya sendiri pada saat saya melakukan coaching bersama dengan teman sejawat saya di SMP Negeri 12 Pekanbaru dengan menggunakan teknik Tirta. Baik, dengan saya Andres Saputra, SPD MPD, SMP Negeri 12 Pekanbaru, CGP Angkatan 1 Kota Pekanbaru. Di sini saya adalah sebagai coachingnya saya sendiri, yang sebagai coachingnya adalah Ibu Dr. Anda Sarmaryani Saragih. Beliau adalah seorang guru BK di SMP Negeri 12 Pekanbaru. Baik, setelah saya melakukan teknik coaching bersama teman saya di SMP Negeri 12 Pekanbaru, dengan menggunakan teknik Tirta, ternyata banyak pembelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dari itu semua. Kenapa? Setelah saya mempelajari teknik Tirta ini, saya baru menyadari bahwa setiap guru itu mempunyai kemampuan dalam melakukan bimbingan terhadap siswa kita di kelas atau melakukan bimbingan atau melakukan ya bimbingan lah ibaratnya dengan teman sejawat kita. Artinya setelah mempelajari teknik Tirta ini saya paham bisa membantu teman saya dalam eee eee, di mana dia menghadapi masalah. Sehingga selama ini kita hanya melakukan jika ada teman kita dalam masalah, kita langsung memberikan solusi. Kita langsung memberikan solusi terbaik yang kita miliki. Itu menurut kita. Nah, jika solusi itu baik menurut kita, maka belum tentu baik juga solusi itu bagi orang lain. Nah, setelah saya mempelajari teknik Tirta ini, maka saya sudah bisa meminta teman saya tersebut, eee mengajukan atau saya bisa memberikan pertanyaan kepada teman saya, apa sih tujuannya untuk melakukan, eee, apa namanya, curhat dengan saya atau memberikan ya curhatlah ibaratnya kepada saya untuk mengatasi masalahnya. Nah, setelah itu saya bisa juga menggali informasi dari masalah yang dihadapi oleh teman saya tersebut. Saya gali semua masalah yang ia hadapi, sehingga setelah saya gali semua masalahnya tersebut, nah saya tahu dari masalahnya tersebut, kita sebenarnya sudah tahu bisa memberikan solusinya. Namun dengan kita menggunakan teknik Tirta, kita tidak langsung memberikan solusi itu kepada teman kita, dan melainkan adalah kita meminta teman kita tersebut terlebih dahulu mencari solusi terbaik menurutnya. Apa sih solusi yang akan ia lakukan untuk mengatasi masalah yang ia hadapi? Nah, setelah dia menyampaikan solusi atau cara untuk mengatasi masalahnya tersebut, kita bisa coba menggali kembali apa sih kekuatan dari, cara dia memecahkan masalah tersebut? Apa sih kekurangannya? Nah, jadi kita bisa belajar, kita bisa membelajarkan teman kita untuk mengeluarkan pendapatnya, mengatasi masalahnya dengan caranya sendiri, tidak bergantungan dengan orang lain. Nah, selanjutnya kita juga minta pertanggungjawaban dari teman kita tersebut. Bagaimana ia akan melaksanakan, aksi atau ibaratnya seperti bukan aksi, solusi yang ia sudah buat, bagaimana sih caranya dia me menyelesaikan, menggunakan solusi tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, siapa sih yang akan dia libatkan dalam menyelesaikan masalahnya tersebut? Nah, mungkin dia tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya itu secara sendiri.
Mungkin dia bisa meminta bantuan temannya atau minta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Artinya sebagai peneman atau sebagai penyemangat dari dia tersebut dalam menyelesaikan tugasnya atau dalam menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Nah, maka dari itu ternyata setelah saya mempelajari modul 2.3 ini tentang praktik coaching, saya lebih memahami, lebih tahu, oh ternyata teknik coaching ini dimiliki oleh kita setiap guru, setiap pendidik. Nah, bagaimana kita mencoba menggali uh, kemampuan kita dalam mengcoaching orang lain. Nah, coaching ini bukan hanya saja kita bisa lakukan terhadap teman sejawat kita, tapi lebih baik lagi kita bisa terapkan terhadap siswa kita, teknik coaching ini. Sehingga siswa kita tidak tergantung lagi terhadap kita dalam menyelesaikan masalahnya, tapi kita minta solusi terbaik dari siswa kita dalam menggali masalahnya, dalam menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi. Dan kita bisa menuntut juga kepada siswa kita bagaimana tanggung jawabnya dia dalam menyelesaikan masalahnya tersebut. Nah, teknik coaching ini bukan saja bisa diterapkan di sekolah saja, di kehidupan masyarakat kita bisa terapkan, di kehidupan keluarga kita bisa terapkan dengan baik teknik coaching ini. Dan mudah-mudahan dengan saya telah mempelajari modul 2.3 ini tentang praktik coaching, maka saya berharap saya bisa mengembangkan teknik coaching ini di kelas saya nantinya dan saya bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan masalahnya di sekolah. Dan saya juga bisa berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling yang ada di sekolah. Artinya, selama ini kita hanya beranggapan uh, masalah yang dihadapi oleh anak kita, siswa kita di kelas atau di luar kelas, kita langsung limpahkan kepada guru BK. Ternyata setelah saya mempelajari teknik coaching ini, oke, kita bisa menyelesaikan masalah anak kita atau kita bisa berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling atau dengan guru mapel yang lainnya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak kita. Sekianlah dari saya, refleksi saya pada hari ini. Mudah-mudahan dengan eee, mempelajari teknik coaching ini, saya bisa menggali informasi, kemampuan yang saya miliki untuk lebih baik ke depannya. Eee untuk menjadikan saya sebagai guru yang profesional, guru yang bisa diandalkan bagi siswa-siswi saya untuk bagaimana mereka bisa ibaratnya bercerita dengan saya sebagai gurunya atau sebagai wali kelasnya dalam masalah yang dia hadapi. Nah, sekarang bagaimana tindak lanjut kita sekarang saat ini sebagai guru bisa untuk melakukan pendekatan terhadap siswa kita dan siswa kita bisa melakukan mencurahkan perasaannya, mencurahkan masalahnya dan kita bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bukan hanya kita hanya diam diri saja dengan masalah-masalah yang dihadapi anak didik kita. Kalau kita mendiamkan masalah tersebut, maka masalah itu tidak akan selesai dengan sendirinya. Malahan akan menjadi masalah-masalah baru dalam kehidupan anak didik kita. Untuk itu, mari kita bersama belajar menggali informasi, menggali pemahaman pada diri kita dalam teknik coaching ini. Gunakanlah teknik coaching yang menggunakan pendekatan Tirta tersebut. Sekian dari saya Andri Saputra, CGP Angkatan 1 Kota Pekanbaru dari SMP Negeri 12 Pekanbaru, Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.